Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ikhwan akhwat, para pembangun peradaban, para hafiz Quran? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semoga yang hari ini menjawab salam dengan lengkap Allah mudahkan dalam memasuki surganya Allah dan dikabulkan cita-citanya di dunia ini. Semoga antum semua yang hari ini hadir, Ustadz mendoakan semoga selalu dalam kesehatan, selalu dalam kebahagiaan, dan selalu bersyukur kepada Allah SWT. Zat yang menciptakan kita, yang telah memberikan kita rizki, baik rizki berupa harta, makanan, uang, ataupun rizki kebahagiaan. Salat dan salam mari kita panjatkan mari kita ucapkan kepada Rasulullah, suri teladan kita. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin. Antum, insya Allah pada pelajaran hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna, yaitu tentang sifat-sifat Allah yang luar biasa indahnya, yang berjumlah 99, yaitu Asmaul Husna. Namun tidak semuanya, tapi kita membahas cukup beberapa bagian. Nah, kesempatan pada siang hari ini kita akan membahas tentang Al-Qabid dan Al-Basit. Al-Qabid artinya Allah yang menyempitkan rizki dan hati, dan Al-Basit Allah yang melapangkan rizki. Jadi yang menyempitkan dan melapangkan rizki. Antum tahu bahwa antum mungkin pernah Ustadz ingin bercerita dalam Sakofa ini. Antum tentu sering mendengar tentang kisah Qarun. Bahkan kalau ada harta yang terpendam di sebuah tempat yang rahasia, orang menyebutnya harta karun. Qarun ini dia hidup di masa, antum tahu di masa siapa? Nah, Qarun itu hidup di masa Nabi Musa. Nah, dia hidup di masa Nabi Musa dengan terkenal dengan memiliki harta yang berlimpah. Dia juga memiliki pasukan pengawal, tim keamanan. Dia juga punya pelayan yang banyak untuk melayani kehidupannya dan keluarganya. Padahal antum tahu, Qarun itu bukan seorang raja. Dia hanya rakyat biasa yang awalnya dia miskin, kemudian didoakan oleh Nabi Musa karena minta doa kepada Nabi Musa untuk diangkat dari miskin jadi berkecukupan atau kaya, akhirnya diberikan kekayaan. Namun apa yang terjadi di akhir kehidupannya Qarun, ketika dia tidak mau membayar zakat, maka Allah jadikan ia sempit. Allah kubur ia di dalam jurang kehinaan beserta harta bendanya. Makanya kalau hari ini ada orang menemukan harta di dalam tanah, orang menyebutnya Qarun, harta karun. Seperti itu ya. Kemudian di sisi lain ada juga kisah tentang sahabat Rasulullah yang waktu itu di awal-awal Islam, ada istilahnya sahabat dari Muhajirin, yaitu sahabat Muhajirin ini adalah sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Antum tentu sudah tahu bahwa ketika awal-awal perpindahan dari kota Mekah ke Madinah, sebagian dari mereka adalah pengusaha yang kaya raya. Seperti siapa? Seperti Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, dan sebagian besar lainnya. Mereka punya kekayaan yang banyak. Selain itu juga ada budak ataupun orang-orang yang biasa. Mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Untuk apa hijrah mereka? Mereka ingin kembali lagi, kenapa sih mereka meninggalkan rumah, hewan ternak, harta yang mereka miliki di Mekah, untuk apa? Yaitu demi mengikuti perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke Madinah.
Mereka tidak membawa apapun ketika hijrah. Kalaupun bawa, paling hanya sebagian kecil, hanya cukup untuk perbekalan ketika di jalan. Dan tentu tidak memberatkan perjalanan mereka, karena kalau terlalu berat malah menjadi beban. Akhirnya malah tersusul oleh orang-orang yang mengejar mereka, orang-orang kafir mengejar mereka. Jadi harta semua mereka tinggalkan di Mekah. Dan akhirnya harta yang mereka tinggalkan itu diambil alih atau dipaksa diambil alih oleh orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Pertanyaannya, kenapa kok tidak dibawa semua tadi? Kenapa tidak dibawa semua tadi harta-harta mereka? Kenapa mereka tidak terfikirkan untuk menjual dulu rumah mereka atau rumah dan ternak atau harta mereka? Kenapa nggak dijual dulu deh, baru nanti dibawa ke Mekah? Jawabannya adalah karena kalau itu dilakukan oleh mereka, maka tentu akan ketahuan. Nah, ini orang muslim kok barang jualin harta benda mereka, ada apa nih? Nah, padahal itu rahasia kan, hijrah itu. Maka mereka tidak melakukan itu semua. Dan akhirnya kalau sudah misalkan ketahuan, ya akhirnya akan dihalangi mereka untuk hijrah. Bahkan selain itu, mereka akan ditahan atau mereka akan dibunuh. Dan akhirnya harta mereka juga akan dirampas oleh kafir Quraisy. Sudah ketahuan, ditahan, dibunuh, harta mereka juga diambil. Ya sudah, akhirnya harta mereka tinggalkan saja. Mereka lebih memilih meninggalkan hartanya dan menyelamatkan keimanannya. Mereka lebih memilih Islam, keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Antum tahu, ketika mereka sampai di Madinah, jadi para sahabat muhajirin ini dari Mekah yang hijrah ke Madinah, ini pun hidup dalam kekurangan dan kemiskinan. Mereka ada yang tinggal di masjid, ya kan? Ahlus sufah yang tidak punya rumah, dan beberapa menumpang gitu kan. Padahal dahulunya mereka adalah orang yang kaya raya di Mekah, orang yang saudagar kaya. Namun mereka hijrah ke Madinah dalam keadaan yang kelaparan dan kesempitan. Namun karena mereka punya keimanan yang kuat, mereka yakin bahwa Allah lah yang memberikan rezeki dan akan membantu mereka, maka mereka tetap dengan sabar. Setelah mereka datang ke Mekah, maka Rasulullah mempersaudarakan antara kaum muhajirin yang dari Mekah dan sahabat Ansor, yaitu orang Madinah. Yang kaya disaudarakan dengan yang miskin agar berbagi hartanya. Sahabat Ansor yang di Madinah yang memiliki tanah yang luas untuk bertani atau bercocok tanam, sebagian diberikan kepada saudaranya muhajirin untuk digunakan bertani. Kemudian sahabat Ansor yang kehidupannya ahli berdagang, punya uang yang banyak, maka disaudarakan dengan sahabat yang dahulunya pedagang. Diberikan modal untuk bisa kembali berdagang. Hebat kan ya mereka, luar biasa. Persaudaraan kaum muslimin itu luar biasa. Mereka rela berbagi hartanya demi saudara muslimnya. Padahal mereka tidak ada hubungan darah, tapi ada hubungan keimanan. Nah, siapa di antara antum yang tidak kenal Abdurrahman bin Auf? Tentu semuanya mengenal kan? Sahabat yang keren ini, sahabat yang ahli dalam bisnis. Beliau adalah bisnismen. Beliau ahli berdagang di Mekah waktu itu. Namun ya ketika hijrah dia miskin. Nah, Abdurrahman bin Auf ini disaudarakan dengan orang Madinah, dengan pedagang juga. Dia kaya raya. Nanti antum cari tahu siapa namanya. Kemudian sahabat yang Madinah tadi ingin memberikan modal usaha untuk Abdurrahman bin Auf, saudaranya. Namun apa yang dikatakan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf? Terima kasih atas bantuannya saudaraku. Namun cukup tunjukkan saya pasar. Luar biasa nih Abdurrahman bin Auf. Nggak mau dikasih uang gratis. Bahkan dia hanya cukup tunjukkan saya pasar. Akhirnya sahabat Abdurrahman bin Auf ini berjalan menuju pasar. Pertama yang dilakukan adalah dengan
menjadi kuli panggul di pasar. Dari hasil upahnya, kemudian ia kumpulkan, kemudian ia belikan barang dan barang dagangan meskipun sedikit, kemudian dia jual kembali. Nah, dari hasil penjualannya itu ia bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama untuk modal usahanya, untuk menambah modal usahanya. Kemudian yang pertama untuk kebutuhan keluarganya, pribadinya. Kemudian yang ketiga untuk berinfak di jalan Allah. Terus seperti itu. Maka sahabat ini tidak butuh waktu lama. Abdurrahman bin Auf menjadi sahabat yang kaya raya. Hebat ya. Dia sahabat yang kaya raya lagi seperti dulu di Mekah, bahkan lebih hebat lagi, lebih banyak lagi. Bahkan ia menjadi sahabat yang terkaya di Madinah. Luar biasa. Awalnya paling miskin, sekarang menjadi paling kaya. Bahkan menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan sahabat yang dijamin masuk surga ini, yaitu Abdurrahman bin Auf, seringkali membawa pulang 700 kontainer ya. Mungkin kontainer zaman dulu itu adalah unta ya, dan berikut gerobaknya. Yang isinya dagangan yang banyak. Bahkan kalau dia berjalan berbaris itu dari luar Madinah datang ke Madinah itu setelah pulang berdagang, ini membawa kembali barang dagangannya itu. Jadi biasanya kalau orang Mekah itu, Abdurrahman bin Auf itu ketika berangkat keluar Madinah membawa dagangan, dijual untung besar, kemudian dibelikan barang-barang yang tidak ada di Madinah, dibawa pulang ke Madinah untuk dijual di Madinah. Jadi berangkatnya jualan, pulangnya lagi juga jualan lagi dengan barang yang berbeda. Seperti itu cerdasnya sahabat. Maka itu kata Siti Aisyah, maka barisan pawainya yang pulang dari dagang tadi seperti tidak ada putusnya. Bahkan Rasulullah SAW itu bersabda ya waktu itu, Abdurrahman bin Auf itu akan masuk surga dengan merangkak karena saking banyaknya hartanya. Di sisi lain ada sahabat yang masuk surga seperti kilat. Jadi Abdurrahman bin Auf itu merangkak masuk surganya, masih mending ya, masih merangkak. Sudah dijamin surga meskipun merangkak. Nah kalau kita ya kan nggak ada jaminannya. Padahal ada sahabat Nabi yang masuk surga seperti kilat, sifat kilat, ceder langsung masuk surga. Maka Abdurrahman bin Auf ini ketika mendengar sabda Rasulullah ini langsung menemui Rasulullah sepulang datang. Sahabat ini tidak marah ya seperti Haman atau Fir'aun ketika diingatkan tentang kekayaannya untuk bayar zakat. Maka Abdurrahman bin Auf ini langsung berkata, ya Rasul, aku infakkan hartaku berikut tunggangannya kepada Islam. Kemudian ia bagikan hasil dagangannya hingga habis ke seluruh penduduk Madinah yang membutuhkan ya. Jadi langsung pulang bawa dagangannya untuk banyak pagi, langsung dibagikan ke penduduk Madinah yang membutuhkan. Bahkan sahabat ini sering menangis mendengar sabda Nabi tentang dirinya. Ia sering sabda Nabi tentang dirinya yang merangkak menuju surganya. Ia sering berdoa, ya Allah jadikan aku miskin. Aku ingin seperti Mus'ab bin Umair atau Hamzah yang hanya meninggalkan selai kain pada saat meninggal dunia. Mus'ab bin Umair ketika jasadnya dibungkus kafan, kakinya tertutup tapi kepalanya terbuka. Ketika ditarik ke atas, kepalanya tertutup tapi kakinya terbuka. Ya Allah, rintih Abdurrahman bin Auf dalam setiap doanya. Ada nggak yang berani seperti itu? Minta miskin. Nggak ada yang berani kan? Tapi Abdurrahman bin Auf ini berani. Bahkan terlanjur kaya dari mulai dewasanya, dari semenjak lahir sudah terlanjur kaya. Ditakdirkan menjadi kaya raya. Namun kaya raya yang baik, yang mendukung Islam. Namun sahabat ini ya karena sudah terlanjur kaya ya, dengan kayaannya dia berikan kepada Islam. Berkurang nggak? Enggak berkurang. Bahkan semakin bertambah ketika diberikan untuk dakwah, untuk jihad, untuk perbekalan jihad dan banyak hal untuk membantu saudaranya, bahkan itu tidak berkurang. Beliau membagi hartanya, ya Abdurrahman bin Auf itu membagi hartanya
sepertiga yang tadi pertama ya, ketika di akhir ayatnya sebelum meninggal itu Abdurrahman bin Auf membagi 3. Yang pertama yaitu untuk modal sahabat-sahabatnya yang kurang modal, yang nggak punya modal, kemudian sepertiga bagian lagi untuk fakir miskin dibagikan, kemudian sebagian yang lain untuk melunasi hutang-hutangnya. Mungkin namanya pedagang biasanya punya hutang nih, maka Abdurrahman bin Auf sepertiganya untuk melunasi hutang-hutangnya sebelum beliau wafat. Untuk jumlahnya berapa sih kekayaan Abdurrahman bin Auf? Antum cari sendiri. Yang jelas hingga hari ini masih ada kekayaannya ya, kalau antum mau cari. Bahkan seperti Utsman bin Affan masih ada hartanya yang hingga hari ini masih sangat terus berkembang wakafnya. Maka sebagai seorang muslim, kembali lagi, kita ketika ditimpa rizki ataupun sedih, maka hal itu adalah kita harus menyadari bahwa semua itu adalah datangnya dari Allah. Tujuannya agar apa? Agar kita naik kelas, naik derajat di sisi Allah, di depan Allah. Kita harus bersabar dan berprasangka baik, ya. Pasti ada hikmah dan kebaikan atas semua tadi. Kemudian, kalau sudah seperti itu, maka kita atau seorang muslim maka tidak akan melakukan perbuatan yang haram ya, demi mendapatkan harta yang banyak. Misalnya dengan menipu, mencuri, korupsi, datang kepada dukun, berbuat syirik itu ya, minta tolong jin untuk membantu agar cepat kaya, maka itu bukannya malah mempercepat kaya, tapi membuat Allah murka karena meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya harusnya kita minta kepada Allah untuk dilapangkan rezekinya. Namun ketika Allah melapangkan rezeki dan hati kita bahagia, maka kita wajib bersyukur pada Allah, menyadari bahwa semua tadi adalah titipan Allah agar digunakan di jalan yang diridhoinya. Tidak bakhil atau tidak pelit ya. Tidak takut miskin ketika berinfak, tidak sombong dan angkuh. Kenapa? Karena semua tadi adalah titipan Allah, di mana sewaktu-waktu namanya titipan pasti Allah akan ambil. Kita suka atau tidak akan dilepaskan. Seperti orang antum punya motor dititipkan di tukang parkir, ya antum ketika mengambil maka si tukang parkir harus ridho. Seperti itu ya, namanya titipan seperti itu. Maka dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 245 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifah lahu adha'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanya kamu dikembalikan. Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Semoga Allah menjadikan antum semuanya yang hadir di sini dan yang mendengarkan ini menjadi hamba yang yakin bahwa kesempitan dan kelapangan itu berasal dari Allah, bukan dari asbab lainnya. Tidak takut miskin karena berinfak, rajin membantu saudara muslim yang kesulitan, atau tidak takut berdakwah membela Islam, karena hakikatnya rezeki itu di tangan Allah. Hidup, mati, rezeki ada di tangan Allah. Baik, itu saja dari Ustadz, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kelemahan dari Ustadz tadi. Untuk tugasnya insya Allah nanti akan menyusul. Ustadz tutup dengan doa.